Nih penantangnya soto kuah bening Bandung yang udah legend. Dari potongan daging yang barbar dan kuahnya ini udah kelihatan ya kalau mereka bener-bener gak main-main soal rasa guys. Dan bener aja dong, ini enak banget. Kalau ke Bandung kalian harus mampir ke soto Bandung MOTO ini guys. Gila, yang makan rame banget. Beruntung deh kalau langsung dapat tempat duduk saking crowdednya. Emang cocok banget ya di Bandung lagi dingin-dinginnya terus makan soto Bandung MOTO. Kalau soto Bandung kuahnya bening guys, terus potongan dagingnya kotak-kotak. Salfok gak sih, babatnya tuh putih dan bersih banget. Dan soto Bandung tuh khasnya pakai irisan lobak gitu guys, jadi makin seger kuahnya. Tapi kalau di soto Bandung MOTO kalian bisa paduin sama osengan daging dan jeroan. Terus ada perkedel kentang khas Bandung kayak gini juga loh. Cobain dulu ya yang ori, ada potongan daging dan babat. Ini baru soto Bandung, kuahnya ngaldu, seger dan babatnya itu guys, gak ada obat. Perkedel kentangnya crunchy di luar, terus di dalam lembut dan ada smoke beefnya dong. Tambahin sambalnya juga guys, waduh nikmat banget. Kaldunya bener-bener mantep, beda banget dari soto Bandung yang lain. Dan di sini tuh nggak ada bau lobaknya guys, jadi bener-bener seger. Untuk osengannya Mimin pilih yang pedas asin. Wah, perpaduannya cocok banget guys. Tambahin jeruk limau juga biar makin seger. Osengan dagingnya tuh gurih, smoky, dan dagingnya juga empuk. Fix Mimin bakalan pindah langganan soto Bandung. Ditutup sama minuman badak yang bersoda. Wah, seger banget guys. Cus, kalian cobain juga ya kalau ke Bandung. Surabaya itu agak lain ya guys. Orang-orang di sini tuh kalau malam pada cari es kacang hijau, bukan cari anget-anget. Itu tuh bukti kalau di Surabaya ternyata meskipun malam masih ada matahari guys. Panas banget. Emang agak lain kota yang satu ini. Tiap malam udaranya tuh pengep guys, panas. Semua orang tuh pada kepanasan guys. Dan untuk dapetin es kacang hijau ini harus ngantri lama. Namanya tuh es kacang hijau Manme. Mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini baru buka bentar aja udah pada habis guys. Untung bubur kacang hijau dan ketan irengnya masih kebagian, karena biasanya tuh bisa pakai kelapa muda dan bahkan durian. Kalau di kota lain pasti disajiin panas ya, tapi kalau di Surabaya ditambahin es batu guys. Panas banget guys. Akhirnya dapat juga es kacang hijaunya. Setelah antri yang panjang dan panas banget, akhirnya dapat juga. Ini tuh pakai santan yang gurih gitu, jadi kawin banget sama bubur kacang hijau dan ketan hitamnya yang legit. Kacang hijaunya tuh melenus-melenus, pulen banget guys. Heran Mimin, kok bisa ada ya bubur kacang hijau seenak ini? Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Cowok, soto Purwokerto kemarin kan dapat 2/10. Nah kalau soto Padang ini nilainya berapa? 10/10 lah. 10/10. Iya. Wah, berarti approve guys by Mimin cowok guys. Soto Padang terenak, soto Padang Pamunas. Lokasinya ada di Jalan Terusan Kawi nomor 4. Jadi kalau soto Padang tuh dagingnya digoreng dulu guys. Tuh. Di sini tuh soto Padangnya cuma 15.000 dan kalau 25.000 udah dapat iga guys satu. Jadi kakaknya ini tuh perantau dari Padang ya guys. Udah pasti otentik. Dulu jualannya di samping DNR Suhat ya, dan sekarang tuh pindah. Mimin langganan soto Padang di sini sejak tahun 2016. Panas mantep banget guys. Untuk rasanya sih dominan rempah, tapi sensasi segernya tuh masih ada kok. Dan kuahnya sedikit oily. Nah yang ini yang iga guys. Tuh iganya tuh gede banget loh. Wow. Terus kerupuknya harus pink kayak gini guys. Kombinasi kriuk-kriuknya daging goreng dan kerupuk Padang. Terus juga ada daging iga yang tebel dan ngeprut. Masya Allah tabarakallah, ini tuh enak banget. Pantesan dapat rating 10/10 dari Mimin cowok. Terus mereka tuh juga jual lontong sayur, dan ini tuh terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Soalnya pakai rempah Padang, dan lagi-lagi iganya tuh sejumbo itu. Teksturnya lembut banget. Untuk dessertnya ada rujak buah khas Padang. Cus, samperin soto Padang Pak Munaf. Ini sih definisi Lombok dibaksoin ya guys. Cabai rawitnya gendut-gendut, serempol ini. Makan bakso di sini beneran kayak uji nyali, debus. Sekali suap aja udah bikin kolaps guys. Kalau pengen tahu bakso yang pakai rawit-rawit utuh pertama kali tuh ya ini guys, bakso tetelan kuah Lombok namanya. Cabang pertamanya di Singosari, udah legendaris banget. Sampai sekarang konsisten bikin bakso kuah Lombok, terus buka cabang di Pasar Tawangmangu, Malang. Tuh kan kalau kasih tetelan juga gede-gede guys. Varian bakso mereka tuh banyak banget. Jadi Mimin pesen campur, hasilnya semangkok penuh kayak gini. Terus disiramin kuah rawit mereka yang melimpah kayak gini guys. Ini ya saking melimpahnya, kalian sekali nyendok aja itu rawit utuhnya pasti ngikut. Cabai rawit tuh kalau direbus kenapa makin pedes ya. Tapi jujur aja ya, kuahnya tuh mantep, ngaldu banget. Menantang maut Mimin guyurin sambel lagi nih. Aduh agak nyesel juga ya, karena kuah rawitnya udah luar biasa pedes, masih ditambahin sambel. Ya ampun, ini sih menantang maut. Makan sambel plus rawit sampai bikin batuk-batuk.
tetelannya Mimin guyurin sambel lagi guys. Penampakannya kayak gunung berapi meletus ya, seru. Tetelannya ini mantep banget guys. Buset, fase ini tuh kepala dan kuping Mimin udah panas. Tapi beneran deh, baksonya tuh enak banget, berdaging dan murah. Kalian yang pecinta pedas, Mimin tantangin deh makan di bakso tetelan kuah Lombok. Bakso kuahnya merah, pedes, masih Mimin siramin sambel. Kayaknya kebablas juga itu nyiramin sambelnya. Ini sih udah bukan pedes lagi ya, sampai kayak kebakaran di mulut Mimin guys. Berawal dari Mimin cobain bakso pedes di Bakso Oman 88 ini guys. Kelihatannya tuh menggiurkan banget. Herannya harga per porsinya tuh cuman mulai 12.000 loh semangkuk. BTW ini lokasinya di Jalan Raya Tenggilis nomor 45 Surabaya loh guys. Buat di kota Surabaya harga 12.000 per porsi udah keterlaluan murah. Apalagi ini baksonya kelihatan gede-gede, ngurat banget lagi. Kata yang jual, yang penting jualannya tuh barokah guys. Wah, kalau niatnya baik kayak gini, mending kalian ramein deh. Dan Mimin senengnya mereka tuh bersihan banget. Ternyata mereka juga punya bakso keju yang moncrot kayak gini dong. Semoncrot itu karena isinya full banget guys kejunya. Terus ada bakso jamur juga guys. Tipe baksonya tuh kenyal, ngedaging banget. Nah ini nih yang 12.000. Dapat bakso kriwil yang banyak dan ngurat. Asli guys, ini mantep banget. Terus kuah kaldunya juga strong. Karena Mimin area Jawa Timur harus disausin sampai merah dan pastinya sambel yang banyak. Lihat deh bakso jumbo kasarnya, mekar banget ya. Teksturnya cakel, berdaging. Bakso bakarnya Mimin juga sausin sampai merah guys. Underrated sih ini, bumbu bakso bakarnya tuh enak banget. Yang paling dicari orang-orang tuh kuah pedes dan tetelannya ini guys. Lemaknya banyak dan masih ada dagingnya gitu yang nempel. Terus kuahnya ini bener-bener gak nanggung guys pedesnya. Fix kalian wajib banget cobain Bakso Oman 88 ya. Outletnya jadi satu sama Bebek Korek. Terus tempat dine-in di dalamnya juga luas. Alaskan King Crab. Hari ini mau mukbang Alaskan King Crab di Kurnia Seafood. Nah, lokasinya tuh ada di Kombes Pol M Duriat Surabaya. Dan tempatnya tuh super mewah dan super luas sampai lantai 2 dan ada VIP. Jadi di sini tuh formatnya kayak pasar ikan ya guys. Jadi ikannya tuh di display secara langsung. Biota lautnya ya mostly masih hidup. Kayak wisata alam bawah laut ya. Ini kita lagi nangkep ikan guys. Ikan gurami. Ini dia Alaskan King Crabnya. Ini capitnya doang segede ini guys. Bayang nggak badan kepitingnya segede apa? Mimin tuh udah kesekian kalinya kesini. Karena rating mereka di Google tuh 4,9 dari 3.100 pengulas. Dan yang terpenting udah dapat sertifikasi 100% halal dari Kemenak. Cus lah guys, langsung kita cobain menu spesialnya ini. Alaskan King Crab. Oh my god, dagingnya setebel ini guys. Jarang-jarang loh ada Alaskan King Crab. Ini tuh limited menu guys. Awas kehabisan. Enak, dagingnya manis. Mimin cewek sampai vibing loh guys, saking enaknya. Dagingnya tebel banget guys. Ini tuh dimasak dalam Singapore sauce. Dari looksnya ini kelihatan medok banget ya. Perpaduan sempurna daging Alaskan King Crab yang bercita rasa tinggi ketemu saus yang pedas, manis, asin. Wah, ini tuh perfect. Save the best for the last. Ini cangkangnya guys dimakan bareng mantau. Ini daging dicapitnya bener-bener tebel ya. Gak kayak kepiting biasa yang dagingnya antara ada dan tiada itu. Dan di sini juga bisa minta tolong masnya buat misahin daging kepiting dari cangkangnya. Gila ya, tekstur daging kepitingnya ini juga lembut. Enaknya gak kira-kira. Gak pernah Mimin punya pengalaman makan seafood se-memorable di Kurnia Seafood Surabaya. Cus merapat ke Kurnia Seafood Surabaya. Bakso dikejuin udah biasa lah. Ini bakso goreng kejunya bisa muncrat. Tuh sekali bikin bakso goreng keju langsung sebanyak itu guys. Selalu dibikin terheran-heran sama Bandung. Inovasinya tuh selalu mind blowing. Coba deh kalian ke Bihun Bakso Jaya Rasa ini. Terbilang baru tapi udah rame banget. Yang ini bukan rambut ya guys, tapi bihun. Namanya juga Bihun Bakso, pastinya ada bihun dan bakso. Nah baksonya tuh bakso gepeng kayak gini guys. Ngeliatin dagingnya aja udah bikin ngiler guys. Terus kuahnya ini berkaldu banget. Bayangin deh makan bihun bakso di hawa kota Bandung yang dingin. Apalagi sekarang kan lagi hujan gitu guys. Pasti cocok banget kan. Tenang aja, bihun bakso Jaya Rasa ini 1000% halal ya. Karena cuma pakai daging sapi. Nah bakso gorengnya ini bisa dicampur bihun baksonya ya guys. Tapi nggak usah khawatir dapat bakso goreng yang nggak panas. Karena bakso gorengnya tuh dibikin dan digoreng dadakan sebanyak ini loh. Bener-bener kreatif banget ya orang-orang Bandung. Cobain bakso gepeng dan bihunnya dulu ya. Bakso gepengnya ini teksturnya keras, garing, dan ngedaging. Karena kuahnya udah ngaldu dan keruh banget, jadinya Mimin
Mimin kasih sambal yang secukupnya aja guys. Yang spesial daging nanti dapat daging yang segede-gede ini loh. Parah enak banget guys. Terus ini bakso tahunya juga gede pisan. Pokoknya mah gak ada yang ngalahin tahunya Bandung. Sekarang coba disausin dan dikecapin ya. Yang Mimin suka bentuk bihunnya tuh kecil-kecil berambut dan ini tuh slurpy banget. Mimin rate ini 10/10. Ditambah lagi bakso kejunya yang super muntrat guys. Dan ini tuh full pakai keju asli ya. Gak pakai campuran apapun. Dan berasa banget pakai keju yang premium. Gila sefull itu dong kejunya. Sampai-sampai Mimin pesen yang satuan terus disausin. Mantep banget. Yang ini juga 10/10. Ditutup sama es campola yang nyegeri. Kalau ke Bandung wajib catat ke Bihun Bakso Jaya Rasa ya. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys. Kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambalnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-in-nya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi.